Selamat sore Cupers. Ya, selamat sore Cupers. Wah, pasti super semangat banget nih hari ini karena biasanya hari Senin kan pagi itu kerja bangun. Ini bisa bangun siang. Iya. Karena hari libur. Yes. Baik lagi berdua dengan kita dua jangkung Jeroen Karsten dan Bunga Jelita. Cuap-cuap sore pastinya. Bunga. Apa? Gimana hari libur? Seru nggak? Tapi kita Seru. kerja Tapi sih. ini Jay, semenjak di rumah aja kayaknya setiap hari tuh libur. Sampai Iya sih, lupa jadi tuh nggak berasa weekend ya. tuh kapan gitu ya. Kadang-kadang aku juga lupa tanggal syutingnya aku lupa kadang-kadang kayak oh iya tentu besok Kadang cuap-cuap. hari aja lupa. Ya kan? Betul Nah, gimana nih kabarnya Cupers? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Walaupun masih PSBB berarti ya, 3 hari PSBB, lagi masih berakhir. PSBB. Sabar-sabar ya, Cupers ya. Tapi hari itu hari libur tanggal merah apa sih Bunga? Ini hari lahirnya Pancasila, Jek. Tuh langsung Pantas kan tegak. seperti baju saya, merah dan putih, walaupun bukan merah darah, merah Yes. marut, tidak apa-apa, yang penting merah. Benar, ini masih ada sentuhan merah putihnya. Yes, betul banget. Kalau gitu kita mau uji kamu, kita sebagai warga negara yang baik ya, dan juga mengabdi kepada negara. Betul. Kita harus tahu isinya Pancasila itu apa aja. Jek. Kamu sudah hafalin? Insya Allah hafal. Karena gini loh, Jack, yang berbau Indonesia itu, kalau aku pribadi ya, aku pasti membuat bulu kuduk merinding. Bulu kuduk merinding. Itu rasa nasionalisme kita semakin meningkat. Oke, Gitu. siap. Kita coba ya. Bunga, Pancasila yang pertama itu apa? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yes, lulus. Deg-degan ya, takut salah ya. Sama Karena kayak kita ini- Sumpah Pemuda waktu itu ya. Betul, karena ini adalah sesuatu yang sakral, Jay. Karena apa ya, kayak masuk kerja pasti akan ada salah satu betul. persyaratannya harus hafal dong. Tapi Pengetahuan menurut aku umum. ya, semoga nih Pancasila ini bukan hanya sekedar teori, Menghafal. ya, bukan hanya sekedar hafalan, tapi kita bisa praktekkan sebagai Di kehidupan sebagai rakyat Indonesia ini ya. Soalnya kan akhir-akhir ini kan ya isu-isu Ya agama. begitulah. mulai Apalagi kan terjadi. Indonesia itu bineka tunggal ika. Walaupun satu tapi tujuan kita sama. Cakep, Cie. Bunga. Iya dong, karena sebenarnya Pancasila itu kuncinya apa? Ya udah ketuhanan. Yang kedua kemanusiaan, ketiga persatuan, kerakyatan dan keadilan. Betul, itu nilai-nilai harus kita pegang Udah. ya. Oke, coba sini bisa pertama pasti ada sesuatu yang update banget dan seru banget sudah disiapkan oleh tim cuap-cuap. Saya kira apa? Let's check it Langsung out. kita kasih. Pasca melangsungkan pernikahan yang cukup mendadak pada bulan April lalu, Zaskia Gotik dan sang suami Sirajuddin akhirnya sah di hadapan hukum negara dengan memiliki buku nikah. Diketahui sebelumnya pemilik goyangan itik itu melakukan pernikahan secara agama pada akhir bulan April 2020 yang lalu lantaran terbentur adanya peraturan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Dan siang tadi ditemui di kediamannya di daerah Cikarang, Jawa Barat, baik Zaskia dan suami membagikan kisah bahagianya itu kepada awak media. Lantas, bagaimana cerita lengkap Zaskia Gotik yang sudah mempunyai buku nikah? Lalu, benarkah pula Zaskia Gotik kini tengah berbadan dua alias hamil? Nikah secara agamanya kita laksanakan itu tanggal 22 April 2020. Sebelumnya kita ajukan itu dari sebelumnya karena terbentur dengan aturan berubah-berubah sehingga kita putuskan untuk meminta izin dengan keluarga besar menikah secara agama dulu karena tadi itu dia karena satu hal itu. Alhamdulillah kita laksanakan selesai, kemudian itu pun ada pendampingan dari pihak KUA agar berparalel proses dengan mekanisme yang telah
disyaratkan oleh negara. Nah, kemudian setelah itu kita langsung dapat jadwal permohonan nikah secara negara itu tanggal 1 Juni. Ya, alhamdulillah sampai hari ini kita laksanakan lancar, baik. Sudah kita sampaikan dengan teman-teman wartawan. Jadi yang benarnya begitu tanggal 22 April kita nikah secara agama disaksikan oleh keluarga besar saya dan keluarga besar Neng. Kemudian nikah secara negaranya hari ini tanggal 1 Juni 2020. Boleh lihat? Ya, oke. Neng, Alhamdulillah akhirnya senang banget lah. Apa ya, senang banget, luar biasa akhirnya menyandang status sebagai seorang istri, tidak lajang lagi, punya tanggung jawab yang besar sebagai istri yang baik untuk suami. Sekarang tanggung jawabnya bukan sama orang tua lagi, tapi sama suami tanggung jawabnya. Ya senang banget lah. Pokoknya aku ngerasa Allah itu benar-benar baik banget sama Neng. Allah itu benar-benar ngasih apa ya, jodoh sangat cepat sekali, dan ya apa, dia memberikan hal kebahagiaan untuk Neng tuh sangat cepat sekali. Jadi Neng tuh benar-benar senang banget, dan Neng mudah-mudahan ini buku nikah pertama dan terakhir Neng. Amin. sampai Neng hilang baru dia bisa hilang gitu. Amin, mudah-mudahan. Neng berharap langgeng sampai ya, kadang-kadang gitulah ya, jodoh tuh kita tuh jorok, istilahnya joroknya dalam arti maksudnya apa ya, kayak nggak nyangka gitu loh. Maksudnya banyak orang pacaran sekian tahun janji mau nikah, apa akhirnya kan nggak nikah, tapi tiba-tiba Tuhan mempertemukan kita yang tidak disengaja. Terus memang mungkin pas kebetulan juga Nengnya juga memang bukan waktunya untuk main-main lagi, bukan waktunya untuk pacaran lagi. Memang Neng niatnya untuk kalau dapat pasangan tuh udah pengen yang serius, pengen yang bener, dan kebetulan dia juga memang sama seperti itu, bukan nyari pacar tapi nyari istri. Jadi ya pas banget waktunya gitu. Jadi kita ketemu, kita mengenal satu sama lain di beberapa bulan itu memang tidak lama. Akhirnya dia mengutarakan untuk pengen serius, dan saya juga pengen serius, pengen cari suami, bukan cari pacar. Dan alhamdulillah karakter kita juga memang sedikit sama gitu ya, tujuan kita juga sama. Ya alhamdulillah Allah kasih jalannya, Allah kasih kelancaran untuk niat kita. Ya walaupun memang posisinya di tahun ini memang ya masyarakat Indonesia lagi diguncang dengan COVID-19, tapi itu tidak meluluhkan kita, tidak mengundurkan kita untuk niat ibadah kita. Ini juga udah merasa nyaman sama dia juga udah merasa nyaman, keluarga juga udah baik, udah setuju, kenapa enggak gitu. Pokoknya kita sambil berjalan aja gitu, sama-sama saling support, saling berjuang untuk keluarga kita masing-masing. ada Paling kalau sekarang kan Neng udah alhamdulillah ya udah dikasih amanah sama Allah, dikasih titipan janin yang alhamdulillah ini impian Neng. Ya kalau misalkan suami mengizinkan dan itu pekerjaannya tidak terlalu berat, Neng kenapa enggak? Karena memang kan Neng punya kesepakatan sama suami, ya Neng kenal sama suami juga posisi Neng sudah bekerja seperti ini gitu, dan dia juga paham dengan apa yang Neng kerjakan gitu. Ya Neng juga sebagai istri memposisikan, Neng tahu posisi Neng sebagai istri, batasan-batasan apa yang Neng boleh atau enggak gitu loh. Kalau misalkan ini terlalu berlebihan nih, kerjanya terlalu setiap hari nih, itu kan beda dengan Neng masih sendiri kan. Kalau Neng masih sendiri, Neng bisa aja gitu, kapan aja ngambil kerjaan gitu. Contoh tahun kemarin Neng belum punya suami, itu setiap hari dari awal puasa sampai malam takbir Neng sama sekali nggak ada di rumah. Buka puasa nggak sama keluarga, sahur nggak sama keluarga. Tapi tahun ini karena Neng mempunyai kewajiban, apalagi Neng baru menikah, Neng mempunyai kewajiban bahwa Neng seorang istri, nggak mungkin dong setiap hari Neng buka sahur nggak nemenin suami kan, kasihan. Jadi Neng tahu diri lah. Jadi
dibagi kerjaan sama waktu untuk sekolah. Jadi kita Udah jago. buka-bukaan aja ini buat teman-teman kita share kebahagiaan lah semuanya. Jadi memang semuanya kita rencanakan. Jadi nikah, jadi step-stepnya kita udah rencanakan sebenarnya. Cuman kan ya itu dia, kita hanya bisa merencanakan, tapi yang menentukan adalah Allah gitu kan. Jadi awalnya kita nikah secara agama dulu, kemudian selesai secara negara, baru kita rencanakan untuk bikin resepsi. Tapi kan belum jelas nih, aturan masih berubah-berubah. Akhirnya saya prediksi sih paling cepat akhir tahun ya. Pembatasan kayak PSBB, boleh tidaknya dilakukan acara resepsi dan lain sebagainya itu mungkin akhir tahun. Nah alhamdulillah Neng sekarang positif hamil. Alhamdulillah. Ya, jadi kita 2 minggu yang lalu ya, kurang lebih sebelum kita mudik ke sini, kita ke dokter karena kan udah ngerasain apa sih gejala-gejala ya, kayak meriang. Akhirnya kita periksa, ada yang bilang itu gejala orang hamil. Kita pastikanlah datang ke dokter kandungan ya, alhamdulillah hasilnya positif baru. Jadi insya Allah awal tahun depan itu kita lebaran udah sama bayi ya, sama bayi. Jadi untuk baru jadi alhamdulillah setelah kemarin mungkin 1-2 minggu setelah akad secara agama kemarin ya alhamdulillah kita dikaruniai ya, kita diberikan. Karena memang posisinya pas aku nikah itu memang posisi lagi subur kan. Jadi kan hitungan dokter tuh beda dengan hitungan kita gitu. Jadi kita nggak nyangka aja gitu tiba-tiba udah sekian gitu, dan senang banget lah, pastinya senang banget. Nah itulah yang Neng syukurin banget. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Neng dipertemukan jodoh yang cepet, nikahnya cepet, dapat momongannya cepet, masya Allah banget gitu, bahagia banget Neng. Tahun ini gitu, walaupun memang tahun ini memang semua masyarakat Indonesia pasti kesepian ya, tapi alhamdulillah ada keberkahan buat Neng dan keluarga. Alright, Troopers. Tadi di awal juga Bunga sempat mention kalau kita ini sedang menghadapi atau siap-siap memasuki new normal. Bunga, menurut kamu gimana nih, persiapan apa yang kamu siapkan ketika nanti new normal ini sudah dimulai? Gimana ya, Atau Je? PSBB sudah dicabut? Sebenarnya dengan adanya corona ini kita punya kebiasaan yang baru, dan kalau menurut aku sih lebih banyak hal-hal positif ya, Je. Tapi kalau untuk menghadapi new normal, kayaknya aku masih tetap di rumah aja deh, Je. Maksudnya kayak keluar ya seperlunya aja, terus menerapkan prosedur kesehatan dari pemerintah juga. Ya itu aja sih kalau untuk normal, kayak yang kembali ke dulu lagi. Masih berdoa, masih berusaha, kita bersatulah untuk memerangi corona ini. Ya betul, pokoknya nanti ketika new normal ini dimulai, tetap ya kalau tidak perlu banget jangan keluar rumah gitu. Walaupun ini buat ibu-ibu dan juga perempuan-perempuan, dengar kata mall akan dibuka, wah langsung. Kalau kamu mall ya, kalau aku tuh kapan tempat gym dibuka? Ini sudah kurus Nih, saya, sudah coba susut perbandingan badan saya. dari perempuan dan laki-laki ya. Yang satu tempat gym, yang satu mall. Ya Iya, kan? saya pasti nanti kalau tempat gym buka 3 jam akan stay di tempat gym. Wow, tapi memang tetap prosedur kesehatan nomor 1 ya, coba. Iya, kayak nge-gym pakai masker seru juga ya. Makin keringetan tuh, pakai ngap nafasnya ya. Nah, ya udah nih, sekarang kita langsung kasih berita kedua yang pastinya seru dan juga update. Oke, boleh.
Pasca membuat status dirinya sedang jatuh sakit di akun Instagram story miliknya, Syakir Daulay kebanjiran ucapan dan doa lekas sembuh dari para penggemarnya. Tak terketinggalan ucapan dan doa dari seorang selebgram yang saat ini tengah menjadi trending di kalangan warganet, yakni KKI Putri Cantika. Dalam unggahan di akun Instagram story milik Syakir tersebut, KKI memberikan ucapan sekaligus doa untuk cowok yang memiliki jabatan sebagai Presiden Ijo Tomat alias Ikatan Jomblo Terhormat. Maka seperti inilah momen-momen Syakir Daulay mendapatkan ucapan dan doa lekas sembuh dari warganet dan KKI yang ia unggah ke akun Instagram pribadinya. Kak Syakir, semoga lekas sembuh ya, semoga sehat selalu dan sukses selalu, amin. Wanna stay, let's get stupid lazy, my kind of baby. Don't stop, this is my favorite part. Hold me like it's out of style. Oke teman-teman. Karena banyak yang nyaranin gue suruh pakai minum saffron, akhirnya gue udah ada saffronnya dari teman gue. Dia bukan artis tapi dia langsung penyuplai dari Kashmir Irannya. Ini katanya kualitas terbaik, kita coba ya. Gue baru bikinin, katanya ini cukup 3 helai. Udah gue masukin. Ini teman-teman cara bikinnya juga dan cara minumnya gampang banget. Kalian cukup masukin 3 helai tadi, diamin selama 15 menit, udah deh sampai menguning gini, udah nih udah siap diminum. Oke, bismillah, aku minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Alhamdulillah banget. Ini antara percaya nggak percaya, tapi badan gue mulai enakan banget. Dan apa ya, kepala juga udah nggak berat. Ya nggak kayak semalam tuh masih berat banget kepala. Terus pegel-pegel yang kemarin tuh juga alhamdulillah dikit-dikit hilang. Ini alhamdulillah banget, dan mungkin salah satunya karena doa-doa dari kalian juga. Ya alhamdulillah hari ini gue udah enak makan juga. Pokoknya alhamdulillah banget sih. Yap, itu dia tadi berita kedua dari kita. Dan sekarang kita mau ngebahas lagi nih tentang new normal yang akan berlangsung ya. Anyway, ngomongin new normal, kamu juga new normal. Kenapa tuh? Dengan badan 2 itu kan juga new normal. Nah itu yang aku pikirkan ya, karena mungkin ibu-ibu hamil di luar sana juga merasa kalau di rumah aja kan bosen itu pastinya, J. Kalau kamu ini ya, kan kamu sedang berbadan 2 nih saat ini ya. Ada nggak sih hal-hal yang berubah gitu? Kayak misalnya sekarang kalau kerja nggak boleh tuh naik kendaraan umum. Itu udah pasti. Kan? Harus dianterin sama AA. Jadi semakin protektif. Semakin protektif. Kayak, terus apa lagi? Ya semakin jaga kebersihan. Tapi yang tadi aku bilang sejauh ini bakalan jadi habit yang bagus banget. Ya walaupun sebenarnya corona ini menyebalkan. Ya. Tapi dia juga virus ini mengajarkan kita juga jadi gaya hidup kita jadi lebih bagus. Ya walaupun sebenarnya aku juga agak pengen kembali ke yang dulu lagi gitu loh. Tapi kalau feeling aku ya kayak untuk kembali ke masa-masa dulu gitu membutuhkan waktu yang bertahun-tahun. Feeling aku nggak tahu, tapi berharap sih lebih cepet ya. Gitu. Nah kalau Jay sendiri selain tempat gym, persiapan lainnya apa? New normal. New normal, persiapan lainnya. Nggak ada sih. Fokus aku cuma tempat gym doang. Yang lain mah aku ikut aja, ngalir aja. Betul, gitu. betul. Mau kerja di rumah bisa,
mau mesti ke tempat syuting boleh juga. Nah, yang pastinya sih kita mengharapkan nanti untuk masyarakat Indonesia, untuk Cupers khususnya, kalau udah new normal ini diperhatikan. Apalagi kan kalau dilihat kemarin pas menjelang Lebaran, pasar-pasar membludak, mall-mall membludak. Nah, kalau sekarang bisalah jaga jarak. Apa sih maksudnya? Ya dapat juga pasti, stoknya pasti akan dapat juga. Ya, pokoknya kita saling menghormati lah, saling menjaga satu sama lain ya Cupers ya. Toko Tahan baju ego juga nggak kita. akan kemana-mana sih ya. Sampai lari-larian nyerbu gitu ya. Betul, Sangat betul. Daripada disayangkan. beli baju baru, mending beli masker baru. Nah, beli imun baru kalau nggak biar imunnya semakin meningkat. Imun baru. Oh, Beli vitamin. Ya kita tetap terus berdoa, tapi pasti harus dibawa doa juga setiap hari ya Cupers ya. Semoga Pastinya. pandemi ini segera berakhir, khususnya di Indonesia kita bisa semakin pulih. Jangan malah menyebar ke daerah-daerah ke bagian Amin. timur atau bagian barat dari DKI Jakarta kan awalnya kita bermulai dari Jakarta. Karena kan. pastinya kita kangen untuk kayak salam-salaman, terus ngumpul sama teman-teman, kita makan atau nongkrong-nongkrong di kafe, ya kan, ngopi-ngopi Anak cantik gaul, bahasanya. Ya, anak gaul, kita kan anak gaul selatan. Ya, bener dong. Alright, coba yang mana-mana karena masih ada satu berita lagi, pasti Yes. juga menarik dan update banget ya. Pokoknya stay terus di cuap-cuap dan kita mau ingetin juga untuk follow akun Instagram kita di cuap-cuap_MOP, di follow buat yang belum Sekarang follow. juga, nah dan jangan lupa di like, subscribe, komen, dan juga share MOP Channel. Alright, kita mau balik dulu. Jelain Karsten, Dan Bunga Jelita, Dua Jangkung pamit, sampai ketemu Bye-bye. lagi. Kegiatan rutin yang biasa dilakukan saat pandemi virus corona seperti sekarang ini yakni memasak, berolahraga, dan yang tak kalah viralnya selama pandemi ini adalah memotong rambut sendiri. Namun lain halnya dengan selebriti yang satu ini, dialah Poppy Sofia. Jika Ariel Noah memotong rambutnya sendiri dan Anissa Rahma memotong rambut sang suami, Poppy Sofia malah memotong rumput di rumahnya. Iya, beberapa waktu lalu demi menghilangkan rasa bosannya selama di rumah saja, Poppy Sofia seperti menemukan mainan baru, yakni memangkas rumput di halaman rumahnya. Hal itu terungkap dari unggahan video di akun Instagram miliknya. Tak ketinggalan, anak semata wayangnya turut mengganggu kegiatannya tersebut. Maka seperti inilah kegiatan me time ala Poppy Sofia yang diunggah di akun Instagram miliknya. Tada! Selama pandemi, rambut gue gondrong. Gue biarin, nggak apa-apa. Tapi rumput gondrong jangan gue biarin. Gue tuh sebenarnya kangen motong-motong, makanya gue potong rumput. Itu adalah salah satu terapi gue biar gak stres di rumah. Kita mulai ya. Kamu kemana? Rumput. Kuda, mau naik kuda? Mau. Iya. Dikeker dulu ini, dikeker. Kira-kira masih ada yang gondrong nggak gitu. Di sebelah sana Nena lagi mau ngasih makan burung, dan biasanya burung tetangga itu merpatinya suka pada mau makannya beras. Wow, wow, by the way, Jun udah mulai ini nih, udah bisa kayak nyorakin, bukan nyorakin sih, tapi dia lebih berseru gitu ya. Gitu. Waduh. Dan anak ini tuh sangat hati-hati banget. Jadi kalau ngelihat tangga atau undakan kayak gitu dia turun. Kayak gitu. Tapi udah bisa jalan. Yeay. Tuh, udah ngomong katanya. Banyak banget.
Oke, akhirnya menurut gue ini udah cukup aman. Walaupun kalau dilihat-lihat ya setelah udah disapu gitu, rumputnya masih banyak yang nggak rata, biarin lah. Inilah terapi gue selama pandemi gitu ya, biar nggak stres. Capek, Bo. Nah, kalau terapi lo gimana guys? Misalkan mungkin ada yang hobi bikin kue gitu ya, sampai ujung-ujungnya jadi bisnis, sama atau mungkin menjahit, atau mungkin bikin lagu, atau mungkin melukis, atau mungkin justru family time, justru lebih bahagia sekarang karena pandemi gitu. Kasih tahu gue ya, terapi lo selama pandemi yang bisa mengusir bosen lo itu apa? Oke, siapa tahu yang lain bisa mencontoh juga kalau nggak ada ide, ya nggak sih? Oke, thanks for watching guys.